Sebagaimana kita tahu Imam Syafi'i belajar akhlak lebih dari 40 tahun. Masya Allah. Lebih dari 40 tahun. Masya. Itu kita tuh harus memenuhi hak-hak orang tua, patuh kepada orang tua. Jika orang tua kita menyuruh atau menyuruh gitu kan, tidak boleh kita membantahnya. Bagaimana menurut pendapat Bang Fatir? Mungkin akhlak itu sejak kita lahir sudah muncul. Ya. Namun belum ditumbuhkan saja. Akhlak itu harus ditanam lagi supaya menjadi pohon akhlak yang besar. Jadi Super kece, aspire to inspire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan sahabat Al-Azhar. Kembali lagi kita ke podcast Al-Azhar Asy-Syarif, Aspire to Inspire. Bersama saya Hafiz Mustafa, adalah merupakan guru bahasa Arab sekaligus wali kelas dari kelas Zaid bin Harithah. Baiklah sobat podcast, kali ini kita akan kedatangan 3 siswa dari kelas 9 Zaid bin Harithah yang akan berbagi kisah dan cerita bersama sahabat Al-Azhar di rumah. Nah, topik kita kali ini adalah don't be akhlaqless. Kalau dengan bahasa Arabnya itu la takun bila akhlak. Baik, kita sapa kembali. Assalamualaikum, kaifa halukum? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sobat Al-Azhar di sini udah kedatangan abang-abang yang kece dan keren nih ya. Kita belum tahu nih namanya. Coba dong kenalin masing-masing dari abang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatir Rahman Al-Mubarak dari kelas 9 Zaid bin Harithah. Oke. Kalau abang kita ini siapa namanya? Ismi Muhammad Nabi Ar-Rasyid. Ana min fasilitasi Zaid bin Harithah. Masya Allah. Barakallahu fika ya Nabawi. Al-an fi janibi masmuka ya akhi? The name is Haikal Syuhada. I'm from class Zaid bin Harithah, grade 9. Masya Allah. Oke. Nah, sesuai tema nih ya, don't be akhlaqless. Kita mau tahu nih menurut abang-abang, apa sih akhlak itu? Menurut saya sendiri, akhlak itu adalah hasil yang kita dapat setelah kita melakukan proses, yaitu ibadah seperti sholat, mengaji, berpuasa, bersedekah, membantu orang-orang yang kurang mampu. Maka hasil yang kita dapatkan yaitu sikap-sikap positif, hal-hal positif yang dapat kita berikan, yang dapat kita sebarkan kepada orang-orang di sekitar kita. Wah, boleh juga nih pendapatnya ya. Kalau abang Nabawi gimana? Apa akhlak itu? Saya seperti hadis Nabi ya. Innamal bu'istu liutamima sholihal akhlak. Makarimal akhlak. Masya Allah. Sesungguhnya tidak lain aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Masya Allah. Ya, menarik juga ya apa yang telah disampaikan oleh Bang Nabawi. Innamal bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Oke, terima kasih. Kalau Bang Haikal bagaimana? Apa sih akhlak itu apa? Sesuai namanya ya Ustaz, akhlak. Akhlak berasal dari kata khuluq yang artinya penciptaan. Jadi akhlak itu merupakan hal-hal kegiatan positif yang mana kita lakukan tanpa adanya pembelajaran atau kita secara refleks melakukannya. Oh, begitu ya. Nah, seperti yang kita tahu nih ya, ada namanya akhlak, ada juga namanya adab. Ya. Menurut abang-abang nih, apa beda antara akhlak dan adab? Oke, Bang Fatir dulu. Menurut saya adab dan akhlak itu cukup berbeda jauh. Kalau adab itu dilakukan
perlu pembelajaran, perlu penggalian pengetahuan dulu baru mereka bisa mendapatkan adab. Sedangkan akhlak kita dapatkan sejak kita lahir, kita dapatkan sejak kita kecil, lalu kita beribadah, kita melakukan hal positif kepada Allah, maka kita akan mendapatkan akhlak. Orang-orang yang beradab belum tentu orang-orang yang berakhlak, karena orang-orang Jepang, orang-orang Selandia Baru juga beradab tapi belum tentu berakhlak. Masya Allah. Bagus sekali ya pendapatnya ya. Oke, coba kita lihat dulu abang kita, Bang Nabawi, apa perbedaan antara akhlak dan adab? Ya, menurut saya kalau adab itu suatu kemuliaan yang kita lakukan, yang didapat dari proses pembelajaran, dan syarat untuk mendapatkannya bukan iman tapi belajar. Dan setelah kita mendapatkan adab, kemuliaan dari proses pendidikan, dan kemudian akan membentuk peradaban. Dan tidak, ya seperti tadi, tidak semua orang untuk mendapatkan adab, akhlak. Ya. Masya Allah ya, bagus sekali ya. Kalau menurut Bang Haikal, apa perbedaan akhlak dan adab di sini? Akhlak itu seperti yang saya sebutkan tadi ya Ustaz. Akhlak itu secara refleks kita lakukan tanpa adanya pembelajaran, namun dengan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan adab merupakan hasil dari proses pembelajaran hal-hal positif. Sebagaimana kita tahu Imam Syafi'i belajar akhlak lebih dari 40 tahun. Masya Allah, lebih dari 40 tahun. Masya Allah. Bagus sekali ya. Kalau begitu, menurut abang-abang nih, kayak mana akhlak sesama teman, orang tua, dan guru? Kita mulai dari Bang Fatir nih. Bagaimana menurut Bang Fatir? Menurut saya sendiri, mungkin akhlak sesama teman, sesama orang tua dan guru mungkin boleh dibedakan. Iya. Karena derajat teman dan orang tua dan guru itu cukup berbeda. Orang tua dan guru mungkin derajatnya mungkin sama. Cuman dengan sesama teman kita bisa membedakan akhlak atau adab kita ketika kita bercanda, ketika kita bersikap, ketika kita berbicara kepada mereka. Mungkin kita boleh agak nadanya mungkin boleh agak naik sedikit. Cuman ketika kita berbicara kepada orang tua ataupun guru, kita tidak boleh nadanya lebih tinggi daripada orang tua ataupun guru tersebut. Gitu ya. Kalau menurut Bang Nabawi gimana? Akhlak sesama teman, keluarga, orang tua, itu apa ada perbedaan? Ya kalau sesama teman dan orang tua, guru, itu perbedaannya ya pasti berbeda ya kan. Karena kalau kita sesama teman, kita tidak boleh terlalu melenceng gitu, terlalu terhadap teman. Kalau sama guru kan kita harus beradab ya kan, karena guru telah mengajarkan ilmu, dan jika kita tidak beradab atau berakhlak kepada guru, ilmu itu tidak akan berkah. Kalau sesama teman ya pasti kita sering bercanda sama teman, tetapi karena adanya akhlak dan adab, kita sesama teman itu tidak boleh bercanda terlalu berlebihan. Begitu ya. Kalau menurut Bang Haikal gimana? Mungkin ada perbedaan atau contoh-contohnya ya, akhlak sesama teman kepada orang tua atau kepada guru, atau mungkin ada contohnya dari Bang Haikal bagaimana? Mungkin akhlak kepada orang tua dan guru bisa kita samakan ya Ustaz. Ya. Mungkin kita dari cara menghormatinya, dari cara berbicara, walaupun bisa dibilang orang tua utama kita, guru tuh orang tua kedua kita. Dari segi bercanda juga berbeda pasti. Oh gitu ya. Sedangkan kalau bersama teman, walaupun hanya sebatas teman, kita juga memiliki batas-batas tertentu. Oh begitu. Jadi nggak disamakan ya cara bertutur kata kita kepada teman ya, kepada orang tua juga ya. Bagaimana kita menunjukkan sikap kita kepada teman? Ya, adab dari segi adab tadi ya. Apa contohnya gitu? Dalam hal apa kita bersikap pada teman dari segi adab?
dari kehidupan kita sehari-hari atau di sekolah ya. Contohnya jika sedang bercanda, Ya. kita bercanda secukupnya, tidak sampai melukai hati teman kita. Oh gitu. Saling menghormati gitu ya. Mungkin kalau dia ada pendapat atau segala macam, ya kita hormati. Seperti itu. Tidak berlebihan dalam bercanda. Kalau menurut Bang Fatur Rahman, Mungkin ketika kita sedang bercerita, ketika teman kita sedang bercerita, maka sebaiknya ketika dia sedang bercerita, dengarkanlah dengan baik, hargai dia dengan baik, karena belum tentu dia punya orang lain untuk bercerita selain kita. seperti itu ya. Kalau menurut Bang Nabawi gimana? Kalau akhlak kepada orang tua nih, bagaimana contohnya kita beradab atau berakhlak kepada orang tua? Bagaimana contohnya? Kalau menurut saya, kalau contoh untuk beradab kepada orang tua ya, itu kita tuh harus memenuhi hak-hak orang tua, patuh kepada orang tua. Jika orang tua kita menyuruh atau menyuruh gitu kan, tidak boleh kita membantahnya, patuhi apa yang dia suruh. gitu. Dan jika orang tua kita memberi sesuatu, kita harus bersyukur, berterima kasih, tidak boleh kita membentaknya. Oh seperti itu ya, Masya Allah ya. Bagus sekali pernyataan dan pendapat dari abang kita ini. Ini nih Ustadz mau menanyakan tentang bagaimana menurut abang-abang terkait dengan gambar atau foto. Apa yang bisa diambil dari pelajaran atau gambar ini? Kalau Bang Haikal bagaimana? Kalau dari gambar itu menurut saya itu kurang, bisa kita bilang kurang adab, bukan kurang akhlak. Karena di situ pemakaian narkoba itu Ya. Sudah melanggar sudah melanggar norma. Oh gitu. Oh jadi ini bukan berkaitan dengan akhlak ya, adab di sini ya. Karena memang tadi adab ini diperoleh dari proses Pembelajaran. pembelajaran ya. Iya. Makin banyak dia belajar, membaca dan seterusnya, maka dia akan beradab seperti itu ya. Tapi kalau akhlak bagaimana kita dapatkannya? Bagaimana kita untuk bisa menjadi orang yang berakhlak? Bagaimana menurut pendapat Bang Fatir? Mungkin akhlak itu sejak kita lahir sudah muncul. Ya. Namun belum ditumbuhkan saja. Akhlak itu harus ditanam lagi supaya menjadi pohon akhlak yang besar. Jadi akhlak itu harus tidak bisa dihilangkan dari manusia, namun bisa dikontrol. Seperti itu ya. Bisa juga akhlak ini seperti apa yang dikatakan oleh Bang Nabawi ya, innamal bu'istu li utammima makarimal akhlak. Itu kata Rasulullah SAW ya. Jadi akhlak ini beribadahnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salat, kemudian membaca Al-Qur'an, kemudian apalagi berzakat. Kita kerjakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan keimanan kita disitulah timbul akhlak yang baik, yaitu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya. Oke. Kalau menurut Bang Bang Fatir, kalau gambar yang kedua ini bagaimana? Kalau menurut Bang Fatir, gambar yang kedua ini cerminan daripada apa ini? Menurut saya gambar tersebut tidak mencerminkan perilaku yang kurang adab dan juga kurang akhlak. Seperti itu. Karena orang yang memukul temannya atau orang yang memukul orang lain itu bisa dibilang mengganggu atau merusak hak-hak asasi manusia orang lain yang seharusnya mereka dapat ketenangan, kemakmuran, namun bisa saja diganggu oleh orang lain. Oh seperti itu ya. Maka oleh karena itu kita sebagai umat itu ya, sebagai pelajar
kiranya untuk menghindari hal-hal yang tidak senonoh seperti itu ya. Termasuk di sini berantem, berkelahi, mengganggu teman seperti itu ya. Kalau menurut Bang Nabawi, gambar yang ketiga ini ya, bagaimana? Apa yang dapat Abang sampaikan? Ya, ini gambar seperti ini tidak boleh kita contohkan dalam kehidupan kita, karena ini termasuk perilaku yang tidak beradab atau tidak berakhlak kepada teman kita sendiri. Ini perilaku apa yang terjadi di gambar ini, Bang? Perilaku ini melecehkan teman. Tidak boleh seperti membuli ya. Teman tidak ada salah, lagi diam, lagi mencari ketenangan, kita mengejek dia tanpa apa. Seperti itu ya. Jadi termasuk pembulian ya. Pembulian ini termasuk kurangnya adab ya. Adab atau akhlak ini? Ya, keduanya ya. Adab, tidak beradab. Tak selayaknya penuntut ilmu ya, seorang pelajar membuli temannya seperti itu ya, mengejek atau menyakiti sehingga membuat temannya nangis ya. Kalau seperti ini kan yang terjadi zalim seperti itu ya. Baiklah. Masya Allah ya, seru sekali berbincang-bincang bersama abang-abang, khususnya kelas 9 Zaid bin Harisa ya. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini membuahkan hasil, bermanfaat bagi kita semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Ustadz berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalian semuanya anak murid Ustadz ya, terus berjuang, belajar, garilah ilmu pengetahuan ya, sehingga kalian nanti kelak menjadi orang yang beradab dan berakhlak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya, Ustadz sampaikan, sudah banyak cerita yang kalian sampaikan. Mudah-mudahan cerita yang kalian sampaikan bisa mendapatkan manfaat ya, untuk sobat podcast khususnya ya yang di rumah ya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.